Yang siap dengar firman Allah, sama-sama saya katakan amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Salam. Dan saya juga menyapa saudara-saudara yang ada di kebaktian online. Saya melihat bahwa ada banyak saudara-saudara yang mengikuti live ini, dan saya pertama-tama berterima kasih. Saya Pendeta Jiriadu dari Kota Kupang, berterima kasih kepada Anda. Sekaligus saya mau menyampaikan bahwa saya masih mau berdoa untuk Anda, karena saya percaya ada banyak orang yang sedang kehilangan harapan hari-hari ini. Ada banyak orang yang sedang kecewa, ada banyak orang-orang yang sedang menanti mujizat, ada banyak orang-orang yang sedang berharap pada belas kasihan Tuhan. Karena itu sesuai janji saya masih menyampaikan sebuah tema singkat, Tangan Tuhan, part yang kedua. Dan saya ingin saudara-saudara mengerti mengapa tangan Tuhan masih kita perlukan hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara, sebelum kita baca firman Allah, saudara-saudara harus tahu bahwa tangan Tuhan adalah konsep yang sangat penting dalam Alkitab. Kalau Bapak Ibu baca mengenai Alkitab, khusus Mazmur, banyak berbicara tentang tangan Tuhan. Selalu Alkitab bicara tentang tangan Tuhan. Kenapa tangan Tuhan selalu dibicarakan oleh Alkitab, diangkat oleh Alkitab? Karena itu adalah satu lambang, simbolisme yang penting dalam Alkitab. Tangan Tuhan, seperti kita ya, orang-orang Kupang paling bangga kalau dikatakan begitu, tangan kanannya bupati. Ya, itu tangan kanannya gubernur. Kita bangga. Tangan kanan itu memiliki makna. Itu bukan berarti tangan kiri tidak penting atau tangan kanan. Tetapi biasa dalam budaya-budaya tertentu, tangan itu penting atau tangan kanan itu penting. Nah, demikian ketika Tuhan bicara tentang tangan Tuhan, itu sedang penting sebab itu sangat teologis. Dan Alkitab selalu bicara, tangan Tuhan adalah bukti cinta kasih Tuhan kepada kita. Hari ini orang merayakan Valentine. Sebenarnya tangan Tuhan yang saya sampaikan adalah bentuk kasih Tuhan. Kasih Tuhan terbesar adalah ketika dia mati untuk saudara di kayu salib. Dan yang kedua, tangan Tuhan adalah sesuatu yang penting. Kenapa? Karena dia bisa jaga kita. Nah, tangan Tuhan menyatakan, nanti saya khotbah poin-poin ini. Tangan Tuhan menyatakan ia adalah Tuhan yang mengontrol segala sesuatu. Tangan Tuhan adalah tangan yang memimpin hidup kita. Tangan Tuhan bukan saja tangan yang mengatur dan mengontrol segala sesuatu, tapi juga adalah tangan yang penuh dengan kasih, mengasihi kita sampai selama-lamanya. Dan tidak ada satupun hal terjadi di luar daripada izin dan tangannya yang berdaulat mengontrol. Tidak ada yang menimpa hidup kita terlepas dari tangan Tuhan yang melindungi dan memproteksi. Itulah sebabnya hidup kita di muka bumi adalah hidup yang berjalan dengan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan seperti ini. Saudara, kenapa kita kuat? Kenapa kita masih ada? Kenapa kita masih hidup? Kenapa kita masih ada dalam keadaan yang baik sekalipun masih ada dalam pergumulan berat? Sederhana, yaitu tangan Tuhan. Saudara-saudara, tema ini penting karena terlalu penting sampai seorang wali kota, yaitu wali kota kami yang kami kasih, wali kota Kupang, harus mengeluarkan satu surat di mana dia sadar bahwa pemerintah tidak bisa kerja sendiri tanpa tangan Tuhan. Sehingga tanggal 5 Februari 2021, seorang wali kota ini pertama kali seorang pejabat mengajak orang berdoa untuk menghadapi sebuah pergumulan. Kenapa? Saya suka dengan surat dari wali kota. Wali kota menulis sebuah surat edaran kepada seluruh tokoh agama dan seluruh masyarakat. Dan saya paling suka adalah nomor 1 dari surat edaran dari wali kota. Saya baca satu surat daripada atau poin pertama daripada gubernur atau wali kota kita, Bapak Jeffrey Riu Kore. Kalau beliau sedang mendengar, ini surat beliau. Nomor 1 dia katakan, sebagai manusia yang terbatas, kita patut bergantung pada Tuhan yang tidak terbatas. Untuk pemerintah Kota Kupang mengajak masyarakat bersama-sama pemerintah untuk tunduk di hadapan Tuhan melalui doa dan puasa selama 7 hari. Tanggal 15 sampai tanggal 21 Februari 2021 dengan pokok doa. 1. Bangsa dan negara. 2. Provinsi NTT, Kota Kupang agar bisa menghadapi atau mengatasi COVID-19 dan bencana lainnya. Seorang wali kota, seorang pejabat yang mungkin punya kemampuan, punya uang, tapi dia sadar bahwa akhirnya COVID, Kota Kupang khususnya, dan dimanapun Anda mendengar firman Allah ini, seolah-olah beliau mengatakan semua tidak bisa, kecuali hanya satu yang masih bisa,
tangan Tuhan. Itu sebabnya dari mimbar ini saya mengajak khusus saudara-saudara di kota ini, NTT khususnya, kalau saudara orang Kristen, mari kita ambil bagian ini. Kita ambil puasa, entah saudara mungkin dari pagi sampai jam 12 siang, yang penting kita ambil puasa selama 7 hari. Kita minta belas kasihan Tuhan, supaya tangan Tuhan itu turun atas kita. Katakan amin. Nah saudara-saudara, pertanyaan sekali lagi, pertanyaannya, mengapa Tuhan masih, atau mengapa tangan Tuhan masih kita perlukan? Saya langsung pada khotbah saya. Satu, tangan Tuhan lah yang memproteksi dan melindungi kita. Saya setuju kalau wali kota mengatakan mari kita berdoa. Kenapa? Karena tangan Tuhan yang dapat memproteksi dan melindungi kita. Itulah poin pertama. Mazmur 138 ayat yang ke-7. Tangan Tuhan yang memproteksi dan melindungi kita, khusus di hari-hari yang penuh kengerian ini. Covid yang melanda, bencana alam yang tidak terhindarkan, kelaparan dan sebagainya. Hanya tangan Tuhan yang dapat memproteksi dan melindungi kita. Rumah sakit tidak bisa lindungi, pemerintah tidak bisa lindungi, dokter tidak bisa lindungi. Maaf, masker yang Anda gunakan pun tidak bisa melindungi kecuali tangan Tuhan. Saudara-saudara, Mazmur 138 ayat 7 saya baca untuk kita. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan. Saudara-saudara, kata mempertahankan itu sedang bicara tentang tangan Tuhan yang memproteksi dan melindungi kita. Saudara-saudara, tangan Tuhanlah yang dapat melindungi Anda dan saya. Tangan manusia tidak bisa lindungi. Maaf, tangan vitamin tidak bisa melindungi Anda. Tangan obat tidak bisa melindungi Anda. Tangan apapun, apalagi hanya tangan-tangan manusia biasa. Hanya tangan Tuhan hari-hari ini yang kita perlukan. Saudara bicara tentang tangan Tuhan dan tangan yang memproteksi, melindungi kita. Kita datang kepada Dia, itu sebabnya di dalam ayat terakhir dikatakan, dan tangan kananmu yang menyelamatkan. Mengapa? Saudara-saudaraku, Covid, ini yang saya mau bagi untuk saudara. Covid ternyata telah dipakai Tuhan sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Saya baru sadar bahwa Covid adalah tangan Tuhan. Ada begitu banyak orang mengatakan, ini setan, ini musuh, ini tentara Allah. Tapi saya mau bilang, Covid juga merupakan tangan Tuhan. Ini bukti bahwa Covid adalah perpanjangan tangan Tuhan. Saya ulangi lagi. Covid adalah perpanjangan Tuhan. Saya ulangi lagi. Covid adalah perpanjangan tangan Tuhan. Lalu saudara mengatakan, Pak Pendeta, Covid bunuh orang bukan tangan Tuhan. Saya mau bilang, sebagian orang itu hanya takdir karena ditetapkan Tuhan lewat Covid. Tapi Covid telah memberkati banyak orang. Ini bukti pertama bahwa tangan Tuhan itu datang lewat Covid. Saudara-saudara, kita baru tahu bahwa beberapa saat yang lalu Sriwijaya jatuh. Dan saudara tahu, untuk menyelamatkan, untuk tangan Tuhan menyelamatkan satu keluarga, dia hanya membutuhkan Covid. Saudara-saudara, dia hanya membutuhkan Covid. Nah ini yang terjadi. Ada seorang bernama Osneti. Osneti ini umur 50 tahun dari Padang. Jadi dia sudah beli 4 tiket. Dia, anaknya, keponakannya, dan kalau tidak salah adiknya atau apa begitu, sudah 4. Jadi mereka sudah datang ke bandara untuk serahkan tiketnya. Nah, waktu dia serahkan tiketnya, Sriwijaya Air menolak dengan alasan bahwa gara-gara tak swab PCR ini yang paling lengkap. Nah, dia yang punya hanya berbekal surat rapid test antigen. Jadi lihat, kalau tidak ada Covid dia mati. Kalau tidak ada Covid, yang namanya Osneti dengan anak dan keponakan dan adiknya mati. Kalau tidak ada Covid sekali lagi, dia mati binasa. Tapi lihat, tangan Tuhan pakai ini Covid untuk menyelamatkan. Lalu dia marah karena tidak punya surat atau PCR atau swab PCR. Saudara-saudara, alasan kecil Tuhan sedang melindungi orang ini. Nah, saudara-saudaraku, bukankah Tuhan juga sedang melindungi kita dari Covid? Saudara, maaf. Itu sebabnya saya bilang, orang mau selingkuh, orang takut. Kenapa? Mau ketemu itu takutnya itu perempuan juga ada Covid di dalam. Jadi lihat, banyak rumah tangga tertolong. Mungkin biasa orang keluyuran.
Maaf, orang kumpul-kumpul main judi, mabuk, kumpul-kumpul. Sekarang COVID tolong kita sehingga mereka tidak bisa kumpul-kumpul. Jadi saudara lihat, tangan Tuhan selalu terlihat. Sekalipun itu mengecewakan, tapi sebenarnya ada tangan Tuhan di balik itu semua. Saya tidak tahu apapun yang saudara alami. Penyakitkah? Ada hal yang mengecewakankah? Tapi saya punya pesan begini. Kadang Tuhan melindungi kita dengan cara yang mungkin bagi kita mengecewakan. Seperti tadi, Ornesti tadi, dari Padang itu, dia bisa kecewa, dia bisa marah Tuhan. Tapi saudara-saudara, Tuhan bahkan sedang pakai COVID untuk pertama orang bertobat. Berapa banyak orang sadar waktu dia kena COVID dan dia sadar dan dia datang pada Tuhan. Berapa banyak orang kena COVID dan dia sadar bahwa dia harus kembali pada Tuhan. Saudara-saudara, bukan hanya itu. COVID ternyata dipakai Tuhan untuk melindungi. Saya mau bersaksi kepada Bapak Ibu saudara-saudara. Ada seorang hamba Tuhan yang saya tahu. Dia ingin mengundang seorang pendeta. Pada waktu dia mau undang pendeta itu dia sakit. Dan pada waktu dia sakit, kota di mana dia melayani mengumumkan kebaktian tidak boleh terjadi. Saudara tahu apa yang terjadi? 1 minggu kemudian atau beberapa hari kemudian, pendeta yang mau dia undang itu ternyata kena COVID. Saudara lihat itu. Tangan Tuhan tak terlihat, tapi COVID telah melindungi pendeta itu. COVID telah melindungi jemaat itu. Apa artinya? Tangan Tuhan masih ada. Dan tangan Tuhanlah yang bisa melindungi kita. Lain daripada itu, tidak ada harapan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, tangan Tuhan bukan hanya melindungi kita dari badai persoalan, tapi tangan Tuhan juga melindungi seorang bernama Daud atau seorang bernama Yusuf. Ketika Yusuf digoda oleh Potifar, tangan Tuhan menjaga dan melindungi kita. Saudara-saudara, bukan hanya Tuhan jaga kita dari sakit, Tuhan jaga kita dari pergumulan, Tuhan jaga kita dari malapetaka. Tapi Tuhan juga jaga kita dari orang-orang yang mau menghancurkan kita. Orang-orang yang mau menghantam kita atau punya rencana jahat atas kita. Saya pernah dengar seorang yang berdoa ketika dia pergi kepada seorang yang dia harus tagih hutang. Tiba-tiba orang itu menaruh, orang bilang jampi-jampi, suanggi, opo-opo dan sebagainya. Dan orang itu ketika dia memegang gelas itu, lalu gelas itu terbelah. Lalu dia tanya kepada tuan rumah itu, apa yang kau perbuat? Tuan rumah itu malu. Apa artinya? Tuhan adalah pelindung terbaik hari-hari ini di dalam hidup kita. Pertanyaannya, ada orang bertanya begini, kalau memang Tuhan lindungi, mengapa ada orang yang mati karena COVID? Pak Pendeta jawab, kalau Tuhan melindungi, kenapa ada orang yang mati karena COVID? Kalau Tuhan melindungi, kenapa ada orang yang mati karena kanker? Kalau Tuhan melindungi, kenapa ada orang yang sakit? Dan sebagainya. Jawaban saya sederhana. Pertama, saya selalu bilang bahwa hidup ini pertama mungkin itu takdir. Artinya Tuhan telah menetapkan dia untuk dia mati. Hanya dengan cara COVID. Toh ada yang mati dengan jatuh pesawat kan. Toh ada yang mati karena sakit yang lain kan. Berarti pertama Anda harus memahami itu sebagai takdir Tuhan. Bahwa Tuhan panggil dia. Tetapi yang kedua, mengapa Tuhan masih melindungi? Karena saya berharap Anda masih hidup. Bukankah ini perlindungan Tuhan? Jadi jangan ambil satu cerita, satu masalah lalu saudara beranggap bahwa Tuhan tidak melindungi Anda. Tuhan masih melindungi saudara dan saya. Katakan amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, anakmu masih sehat, suamimu masih sehat, itu berarti ada perlindungan Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Yang kedua yang saya mau sampaikan kepada saudara, tangan Tuhan masih kita perlukan. Karena yang kedua adalah menarik, yang sangat menarik bagi kita. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, tangan Tuhan yang kedua adalah tangan Tuhan adalah Dia yang mengatur dan mengontrol seluruh hidup kita. Tadi Tuhan adalah Allah atau tangan yang melindungi. Sekarang Dia tangan Tuhan yang apa? Mengatur dan mengontrol seluruh hidup kita. Keluaran pasal 14 ayat 10 sampai 14 saya baca dengan cepat untuk saudara-saudara. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Saudara lihat ini, tangan Tuhan tadi saya bilang dia mengontrol. Saudara-saudara, jadi ceritanya latar belakangnya di sini. Orang Mesir atau orang Israel disuruh Tuhan keluar dari Mesir. Dan waktu itu singkat cerita mereka keluar dari Mesir. Nah pada waktu mereka keluar, Raja Mesir baru sadar bahwa sayang mereka sudah keluar. Para budak sudah keluar. Jadi raja pergi menyerang mereka.
kejar mereka di padang gurun. Dan pada waktu mereka ada di padang gurun, tadi saya bilang, mereka mengatakan begini, saya baca ya ayat yang ke-11. Dan mereka berkata kepada Musa, ini menarik. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Jadi begini, pada waktu mereka keluar, seolah-olah mereka mengatakan begini, jadi kamu pimpin kami, Musa, Tuhan, untuk hanya sekedar bawa ke padang gurun lalu mati di situ. Ini mati, kalau terjemahan sekarang ini seperti COVID. Kalau mati di padang gurun, siapa mau kubur saudara? Tidak ada. Artinya mati tanpa mungkin ucapan syukur. Bagaimana kalau mati di situ? Siapa mau sempat pimpin ucapan syukur? Karena hari itu mereka mati dicincang dan sebagainya. Tidak ada orang yang peduli. Tidak ada orang yang sembahyang waktu itu. Tapi maksud saya begini. Lihat, mereka berpikir bahwa dengan dekatnya Raja Mesir, dengan pasukannya, mereka segera mati. Ini yang menarik. Mereka akan mati dan segera mati. Seolah-olah mengatakan bahwa Raja Mesir adalah penentu kehidupan. Demikian saudara hari ini. Orang pikir dengan COVID yang tidak terselesaikan bahwa COVID penentu kehidupan. Saya mau bilang tidak. Kalau COVID penentu, semua sudah mati. Kalau COVID penentu, negara-negara Australia tidak akan keluar dari COVID. COVID bukan penentu. Penentu kehidupan adalah Tuhan Allah. Penentu kehidupan adalah Tuhan Allah. Anda boleh kanker, Anda boleh tumor. Tapi kalau Tuhan belum menentukan, Anda tidak mati. Anda boleh ada di ruang isolasi. Anda boleh ada di ruang manapun yang menjadi ketakutan Anda. Tapi bukan Tuhan yang menentukan. Anda belum ada apa-apa aja. Anda tidak akan mati. Saudara-saudara lihat. Pada akhirnya mereka tidak mati. Yang mati siapa? Orang Mesir. Kalau kita baca ayat yang ke-12. Menarik. Ayat 12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Jangan mengganggu kami. Dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Sekali lagi, mereka pikir bahwa di Mesir mereka hidup. Kalau mereka ada di padang gurun, mereka mati. Sekali lagi, mereka pikir tempat itu juga penentu. Sekali lagi, tempat bukan penentu. Ada orang di rumah, hanya isolasi di rumah, tanpa obat karena dia miskin. Tapi saya dengar kesaksian dari seorang jemaat saya yang tidak punya apa-apa, dia sembuh. Ada orang yang punya toko besar, swalayan besar, tapi punya kekayaan, tidur di rumah sakit, toh mati juga. Apa artinya? Tempat bukan jawaban, tempat bukan penentu, tapi Tuhanlah penentu. Allah yang kontrol. Kalau bicara tentang Allah yang kontrol, mari kita baca ayat yang ke-14 dari Keluaran pasal 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Hari-hari ini COVID membuat kita diam. Saudara, orang diam di rumah, orang kerja dari rumah, diam. Kenapa Tuhan izinkan ini? Karena manusia sudah terlalu banyak sombong dan angkuh dengan kata-katanya bahwa dia mampu dan dia bisa. Tapi hari ini Tuhan mematahkan ya. Tuhan seolah berkata, hanya aku dan tinggal aku yang bisa berperang menghadapi badai kehidupan Anda dan saudara dan saya. Dan itu adalah tangan Tuhan. Itulah tangan Tuhan. Saudara-saudara, sekali lagi, apapun boleh terjadi. Kembali saya bilang, dokter boleh vonis Anda diabetes yang parah. Dokter boleh memvonis bahwa Anda kanker yang paling parah. Tapi itu bukan penentu Anda mati dan tidak. Ada banyak orang sehat tiba-tiba mati. Ada orang yang sudah puluhan tahun kanker tapi masih hidup. Berarti penentu bukan penyakit. Penentu bukan dokter. Karena itu sekali dengar dokter boleh kita terima. Tapi tidak boleh menganggap itu sebagai penentu. Karena penentu kita masih Tuhan Allah. Saudara-saudara, saya sangat diberkati pagi ini waktu saya bangun. Saya renungkan firman Tuhan. Ini menguatkan saya pertama kali. Saudara-saudara yang mengikuti online dari kebaktian ini. Saya mau ingatkan saudara. Saya mau kuatkan saudara. Kalau tempatmu sudah sangat parah oleh COVID, kalau tempatmu telah membuat engkau tak berdaya, saya mau bilang masih tangan Tuhan yang bisa mengubah. Dan pada akhirnya kita tahu, saudara, yang menarik adalah tadi kalau kita lihat, kalau kita pemain sepak bola sudah 3-0, karena tinggal sedikit lagi orang Mesir akan membunuh orang Israel. 3-0. Dan itu sudah injury time. Karena mereka sudah berada di Laut Teberau. Injury time. Dan waktu sebentar akan selesai. Tapi tiba-tiba Tuhan balas dengan matinya orang Mesir. Artinya Tuhan balas satu kali. Mereka menang telah 6-3.
Saudara-saudara, dari ayat ini saya mau bilang bahwa Tuhan bisa mengubah keadaan apapun. Ada orang mungkin yang sedang bergumul, maaf, dengan rumah tanggamu. Dan engkau berpikir, Pak Pendeta, suami saya nakal, suami saya jahat, suami saya tidak bisa dirubah, suami saya tidak akan lagi menyayangi saya dan akan menceraikan saya. Saudara mengatakan, rumah tangga saya sudah ada di ujung tanduk. Saya mau bilang, demikian orang Israel pikir ini sudah di ujung tanduk. Tapi yang mengontrol kehidupan kita bukanlah tadi Raja Mesir, bukanlah suamimu. Yang mengontrol, yang membuat sejarah cerita hidupmu masih Tuhan Allah. Kalau Tuhan yang membuat sejarah, maka jangan pernah takut. Tangan Tuhan. Saudara-saudaraku, bicara tentang tangan Tuhan yang mengontrol ini, itu artinya tangan Tuhan yang bikin cerita hidup Anda. Yang buat cerita Yusuf itu bukan keluarganya. Sebab kalau yang buat cerita Yusuf adalah keluarganya, maka Yusuf telah menjadi budak di Mesir. Maka Yusuf telah mati di sumur. Tapi yang buat cerita Yusuf itu adalah Tuhan Allah. Kalau yang buat ceritamu penyakit, maka kita sudah mati lama. Kalau yang buat cerita itu adalah teman kita, waktu kita dengar kata-kata negatif tentang kita, maka kita juga akan jadi seperti kata-kata dia. Tapi saya percaya bahwa hidup kita adalah karena pembuat cerita, pembuat skenario adalah Tuhan Allah. Saya kasih contoh sejarah. Sejarah membuktikan bahwa yang kontrol sejarah, yang kontrol cerita anak-anak Tuhan adalah Tuhan Allah. Mari kita lihat. Sejarah membuktikan. Zaman Mesir, masih ingat waktu zaman Musa. Waktu Musa lahir, seluruh anak orang Israel katanya harus dibunuh. Orang Ibrani punya anak harus dibunuh. Tapi saya mau tanya sama saudara, sampai hari ini masih ada orang Ibrani? Masih. Orang Israel adalah keturunan orang Ibrani. Masih ada. Yang kedua, zaman Yesus. Waktu Yesus lahir, saudara lihat, orang coba membinasakan seluruh umat Tuhan. Dengan cara apa? Binasakan semua anak-anak di bawah umur 2 tahun pada zaman Yesus lahir. Artinya apa? Kalau bisa orang percaya, orang Kristen, orang yang percaya Tuhan Allah, Tuhan Yesus, binasa. Tapi saya mau tanya sama saudara, tambah berkembang. Bahkan Kristen adalah nomor 1 paling mayoritas di dunia. Tidak bisa. Yang ketiga, kalau kita datang pada zaman zaman Romawi. Zaman Romawi pun selalu gereja dianiaya. Orang disula, ditusuk dari, lubang anus, tembus ke kepala, disiram ter, diadu dengan binatang jahat. Untuk supaya kalau bisa gereja binasa. Tapi saya mau tanya saudara, gereja binasa sampai hari ini? Tidak. Kenapa? Karena yang mengontrol kehidupan, yang atur bukan mereka, yang atur Tuhan Allah. Romawi sudah selesai. Tetapi Tuhan belum selesai dengan umatnya. Yang keempat, kita datang pada zaman Nazi. Zaman Jerman. Seorang bernama Hitler telah membunuh jutaan orang-orang Yahudi. Tapi saya mau tanya, Yahudi hilang? Tidak. Kenapa? Karena yang mengontrol dan mengatur masih Tuhan Allah. Orang boleh coba rencana, mau bunuh, mau binasakan. Tapi penentu dan kontrol masih di tangan Tuhan. Tuhan yang pegang remote. Jadi orang bisa antar saudara ke manapun, tapi Tuhan yang pegang remote. Kalau Tuhan yang pegang remote, dia masih bisa membelokkan, sekalipun itu adalah bencana. Saudara-saudara, zaman modern, gereja. Saudara lihat gereja dibakar di mana-mana. Gereja ditutup di mana-mana. Pertanyaan saya, di Jawa pun mengalami, di beberapa kota-kota, yang minoritas, gereja kita ditutup. Gereja kita dibakar. Pertanyaan saya, apakah gereja lenyap di situ? Tidak. Kenapa? Karena yang mengontrol dan mengatur masih Tuhan Allah. Orang coba-coba bikin aturan pemerintah supaya kalau bisa gereja tidak boleh berdiri, supaya kalau bisa gereja ditutup. Tapi saudara lihat, sekalipun di mana mayoritas, sekalipun di mana kita minoritas, tapi gereja masih bisa berdiri, bahkan berkembang luar biasa. Kenapa? Karena yang menentukan bukan pemerintah, yang menentukan bukan aturan, yang menentukan bukan manusia, Tuhan Allah yang atur dan kontrol. Orang bisa atur saudara punya jabatan kasih turun, orang bisa atur sehingga saudara dipecat. Tapi orang tidak bisa atur dan kontrol hidupmu. Yang atur dan kontrol hidupmu Tuhan Allah. Karena itu datanglah kepada Tuhan. Covid, sekali lagi saya bilang, Covid tidak menentukan hidupmu. Mungkin Anda berpikir rumah tanggamu sudah hancur. Tadi saya bilang, penyakitmu akan membuat engkau tidak sembuh dan akan mati. Ingat, yang atur hidup saudara adalah Tuhan Allah. Yusuf pikir hidupnya sudah kelar. Ayub pikir hidupnya sudah kelar.
karena sakit penyakit. Maria dan Marta pikir saudaranya sudah lenyap selama-lamanya, Lazarus mati. Kematian saja tidak bisa atur Lazarus. Dengar baik-baik. Kematian saja tidak bisa atur dan kontrol. Tapi Tuhan masih bisa kontrol dan atur. Apa artinya? Ada menurut beberapa ramalan yang saya baca kemarin, sebuah buku yang luar biasa dikirim oleh teman saya. Ternyata wabah-wabah telah hadir puluhan, ratusan tahun mungkin. Bahkan Spanyol katanya pernah mengalami, saya lupa tahun berapa. Tahun di mana saya belum lahir, nenek moyang kita pun belum lahir. Spanyol telah mengalami sebuah flu yang mirip-mirip. Atau penyakit yang katanya itu tikus. Jadi kutu itu berlindung di atas punggung tikus dan melahirkan suatu penyakit dan telah membunuh Spanyol, kalau tidak salah, saya tidak salah baca, 50 juta. Tapi Spanyol masih ada sampai hari ini. Spanyol masih ada. Saya tidak bilang bahwa dengan Kota Kupang mati 139 dan COVID di angka 3.200 lebih, bahwa itu berarti bahwa kita anggap remeh. Tidak, maksud saya adalah kalau Spanyol yang mati begitu saja, Spanyol masih ada. Kota Kupang saya percaya masih ada. Hidup kita masih ada. Karena tangan Tuhan masih ada untuk mengontrol dan memberkati kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya mau saudara sadar, siapapun Anda, saudara yang mengikuti online khususnya, tangan Tuhan yang ketiga, tangan Tuhan yang memimpin dan menuntun seluruh hidup kita. Kalau tadi mengontrol, sekarang yang pimpin hidup kita adalah tangan Tuhan. Mazmur 139 ayat 10 berkata begini. Mazmur 139 ayat 10. Juga di sana, perhatikan ini. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku. Menuntun artinya memimpin. Dan tangan kananmu memegang aku. Saudara, mari kita lihat Keluaran pasal 13 lagi. Dia Allah yang memimpin hidup kita. Keluaran 13 ayat 17-18. Setelah Firaun, perhatikan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah, perhatikan ini bagus sekali. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin. Padahal kata Alkitab, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18 dari Keluaran pasal 13. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan padang gurun. Sekali lagi, dia kupimpin lewat jalan panjang, bukan jalan pendek. Yang kedua, jalan padang gurun. Padang gurun itu lebih jahat dari COVID. Sebab di situ ada perampok, di situ ada penyakit, di situ ada binatang buas, ada binatang-binatang seperti kalajengking, apapun binatang yang sangat mengerikan, yang beracun. Jadi mereka cukup kompleks di dalam menghadapi perjalanan padang gurun. Di samping itu lagi ada panas terik. Tidak ada buah-buahan di sana. Jadi tidak ada jaminan. Seperti hari ini. COVID telah menyerang kita. Tapi dengar baik-baik. Saya baca ayat 18 kembali. Tapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Lihat. Pimpinan Tuhan tidak selamanya ke tempat yang enak. Pimpinan Tuhan tidak selamanya ke tempat yang kita sering sebagai tempat bahagia. Tapi Tuhan pimpin ke tempat kekeringan. Tempat yang saya mau bilang, tempat yang tunggu mati. Tapi di sanalah Tuhan mau buktikan bahwa mereka yang berharap kepada Allah masih ada harapan. Kenapa? Karena Tuhan yang pimpin. Jangan pernah marah kalau Tuhan pimpin kita. Kadang-kadang kita marah dengan Tuhan ketika Tuhan pimpin bertebelakang atau bertolak belakang dengan kemauan kita. Manusia sekali. Kita suka sekali dipimpin kepada arah bahagia. Kita suka dipimpin pada hal-hal yang manis. Kita suka dipimpin pada hal-hal yang bersuka cita. Tapi kadang-kadang ketika Tuhan izinkan kita di padang gurun, tempat yang tidak enak, kita marah. Nah, saudara-saudara, dari ayat tadi saya ambil kesimpulan. Menurut ayat yang di atas, Tuhan yang pimpin kadang terlihat mengecewakan. Karena tidak sesuai harapan kita. Tidak sesuai harapan Israel. Kalau kita mau, jangan sakit lah. Kalau bisa, jangan ada COVID lah. Kalau bisa, rumah tangga saya tetap aman lah. Kalau saudara cari begini, cari langsung di sorga. Sebab tidak ada di bumi. Tapi mengapa Tuhan dipimpin kita di situ? Pertama,
supaya Anda mengerti rencana Tuhan. Tapi yang kedua, supaya Anda belajar bersyukur. Mengapa? Karena tujuannya jelas dari ayat ini. Dari ayat ini kita belajar. Pertama dia bilang apa? Supaya bangsa itu tidak apa? Menyesal. Betul ya? Supaya bangsa itu tidak apa? Menyesal. Saudara-saudara, ya hari-hari ini kakak adik saya, khusus saya pung ipar, mama maa, sedang cari searching obat-obat di internet. Dan obat-obat itu kebanyakan pahit. Ya, daun pepaya, apalagi yang nama Cina itu, Sambiloto. Oh banyak, semua. Dan waktu diminum oleh anak-anak bilang, jangan cari lagi ya, nanti kita minum lagi menjadi kelinci percobaan. Saudara, sebenarnya tujuan orang tua pasti baik, supaya anak sehat. Tapi anak-anak suka dengan apa? Yang manis-manis, dan kita tahu bahwa tidak selamanya yang manis itu mendatangkan sesuatu yang baik. Nah, demikian dalam cerita ini, Tuhan pimpin mereka lewat padang gurun untuk apa? Yang kedua, supaya mereka dapat melihat mujizat dan tolongan Tuhan. COVID supaya kita tahu bahwa masih ada Tuhan. Terbukti ada pendeta yang bersaksi mereka ditolong Tuhan di COVID. Betul? Terbukti ada keluarga yang bersaksi bahwa mereka ditolong di COVID. Jadi kita tidak boleh hanya bicara tentang kematian. Ada banyak orang beri kesaksian bahwa di COVID mereka lihat mujizat. Di COVID mereka lihat rumah tangga mereka dipulihkan. Di COVID mereka lihat bagaimana Allah memelihara mereka. Kalau begitu jangan lihat COVID-nya. Lihat Tuhan yang memimpin kita. Tuhan sedang pimpin kita lewat COVID. Minggu depan kita tidak tahu lagi. Saya masih ingat bahwa di Amerika dulu pernah badai Corina, ya kan? Badai-badai yang namanya wanita, saya tidak tahu. Apakah memang wanita pembuat badai, saya tidak tahu. Tapi selalu Corina, apa semua. Nah, saya tidak tahu setelah COVID ini, Mina Ancor kayak yang datang, kita tidak tahu. Tapi yang saya tahu adalah Tuhan pimpin, Tuhan tidak pernah salah. Ada amin. Tuhan pimpin, Tuhan tidak pernah salah. Saudara-saudaraku, sekali lagi Tuhan pimpin lewat COVID. Mengapa Tuhan pimpin lewat jalan padang gurun, yaitu COVID? Karena dia yang pimpin berarti, satu, tidak mengecewakan. Dua, ada maksud Tuhan. Tiga, bagaimana dengan mereka yang mati karena COVID? Ada pertanyaan kembali. Bagaimana mereka yang mati karena COVID, Pak Pendeta? Apakah mereka dipimpin Tuhan? Jawaban saya, ya. Pertama, karena takdir. Tadi saya bilang tadi. Tapi yang kedua, supaya orang tidak berbuat dosa. Tadi saya sudah singkirkan. Yang ketiga, Tuhan ingin Dia pikul beban dan penderitaan kita. Maksud saya adalah begini. Pada akhirnya, mereka dapat melihat mujizat. Itu bukan di tanah Mesir. Mereka lihat laut terbelah. Itu bukan di tempat yang penuh buah. Mereka lihat mujizat. Itu justru ada di padang gurun. Penderitaan hanya membuat kita dapat melihat mujizat. Nah, ini sebagai poin ilustrasi sebuah cerita bagaimana Tuhan pimpin itu indah. Saudara lihat tadi Israel itu kalau bisa jalan lewat jalan pendek. Kalau bisa ada banyak makanan, bukan di padang gurun. Nah, ini juga sama. Bagaimana Tuhan pimpin seorang, kemungkinan ini orang Kupang ini. Sekali lagi waktu dia mau naik pesawat, karena mereka ini dari Makassar mau ke Kalimantan. Jadi mereka naik pesawat dari Makassar ke Jakarta dulu. Dari Jakarta mereka akan nyebrang ke Kalimantan. Seorang bernama Julius Kolo. Saya tidak tahu apakah memang di Makassar ada farm Kolo, tapi ini kemungkinan orang Kupang. Julius Kolo ini dia dengan mereka ada 6 orang mau berangkat. Jadi mereka sudah pakai pesawat Sriwijaya ini dan sudah tiba di Jakarta. Yang lucunya adalah sama seperti tadi, siapa tadi itu dari Padang itu. Mereka juga tidak punya PCR, hasil PCR. Mereka hanya punya tadi rapid itu. Jadi sampai di Jakarta, Sriwijaya mengatakan kalian tidak bisa lanjut. Ada 4 temannya itu punya PCR. Mereka lanjut. Mereka 2 ini tidak bisa lanjut. Telepon ke bos bilang berapa? Ternyata terlalu mahal. Sudah kalian naik kapal. Lihat persis seperti orang Israel. Mereka kecewa. Duduk enak-enak di pesawat. Tenang-tenang, ada AC, tidak lama sampai, tidak stres, naik kapal, lama. Mereka marah. Waktu mereka dikasih surat, Sriwijaya Air tolak. Lihat, dari pesawat ganti kapal.
Belum lagi kalau yang naik ini suka mabok lagi. Baru lihat kapal saja sudah mabok. Kita lihat orang-orang yang mabok ini jangankan sudah naik di atas oto atau mobil. Dia baru lihat ban oto dia sudah mabok. Nah saya pikir bayangkan kalau ini mereka juga mabok. Ini penderitaan yang luar biasa. Tuhan alihkan seolah-olah gitu. Dan mereka marah. Karena mereka sudah di bandara. Karena ini hanya transit saja. Lalu mereka lanjut. Tapi sekali lagi. Cara Tuhan lewat. Ini Tuhan seolah pakai COVID sekali lagi. Sebagai bukti bahwa Tuhan yang pimpin. Julius marah. Sama temannya orang Jawa di sini. Nama siapa itu? Oh saya tidak cetak sini. Lalu mereka marah. Tapi akhirnya begini kesimpulannya. Setelah mereka di kapal. Kan di kapal kadang-kadang tidak ada sinyal. Dan pada waktu mereka dapat sinyal, tiba-tiba dia lihat di berita, pesawat yang tadi dia mau naik itu telah jatuh dan hilang. Saudara-saudara, Julius bersyukur luar biasa. Lihat, itu mengecewakan. Tuhan pindahkan jalan itu menyakitkan. Tuhan pindahkan jalan pada jalan yang sedang bahagia kepada jalan yang tidak bahagia ini menyakitkan. Tapi hasilnya kalau Tuhan yang pimpin, tidak binasa. Dan akhirnya kita sadar bahwa Julius dan satu temannya, 4 orang mati binasa. Saudara-saudaraku, saya tutup dengan kesimpulan bahwa sekali lagi Tuhan pimpin kita lewat COVID supaya kita tidak kecewa. Bukan justru kita kecewa. COVID telah membuat orang makin sehat. Dulu ini orang yang tidak tahu mandi, sekarang COVID mandi terus. COVID telah memberi hal yang positif. Ada orang yang kita tegur dia, makan tuh cuci tangan sedikit. Dia tidak mau tahu dari lumpur dia makan. Tapi hari ini, Anda tidak suruh dia dari manapun, dia pulang dia cuci tangan. Kita lihat ada sisi positif. Bahwa kalau Tuhan pimpin ada hal baiknya. Ada amin. Saya kasih contoh sederhana. COVID telah bikin banyak mujizat. Orang sakit mandal apapun, diajak ke dokter, dia bilang saya sudah sembuh. Saya mau bersaksi, ini lucu untuk saudara-saudara. Saya kakak adik, saya dengan kakak saya masuk rumah sakit. Dan dokter kayaknya sudah tahu mereka pakai satu cara. Maaf, kita tahu bahwa rumah sakit umum adalah salah satu tempat COVID paling banyak. Jadi dokter kalau lu tidak sembuh di situ 3 hari, lu masih mengeluh, maka dia akan bilang begini, saya akan rujuk ke rumah sakit umum Yohanes. Dan saudara tahu, semua sembuh. Jadi saya cerita dulu Bapak Ibu, memang kalau Tuhan pimpin ini indah. Jadi waktu saya masuk Mamami, 2 hari saya batuk luar biasa, saya sakit luar biasa. Lalu saya pikir begini, kalau dokter tanya supaya saya cepat sembuh, kan saya jujur kan, bahwa saya masih ada batuk, saya masih panas sedikit. Jadi hari pertama dokter tanya saya, bagaimana? Saya mengatakan, masih ada pengeluhan? Oh ada Pak Dokter. Apa itu? Saya tidak bisa tidur. Saya sesak napas, saya sakit panas, saya tidak bisa tidur, makan semua. Lalu dia berkata, oke, kalau Bapak Pendeta masih 1 kali begini, saya rujuk ya, kalau kita periksa, saya rujuk ke saudara. Besok pagi saya sudah tahu dia. Saya bilang sama istri, kita bangun pagi. Saya cuci muka luar biasa, saya sisir rambut luar biasa. Saya sudah duduk di muka supaya kalau bisa saya dapat angin supaya wajah saya segar. Saudara, biasa dokter ini datang, saya tidur. Tapi hari itu saya duduk. Wajah saya senyum. Saya pikir dia datang, dia tanya, saya bilang, tidak ada. Dan waktu dokter mengatakan ada pengeluhan, tidak ada dokter. Bapak bisa pulang, oh puji Tuhan. Saudara lihat, Tuhan tidak salah pimpin. Demikian kakak saya, sakit lambung luar biasa. Dokter bilang, ibu, sudah 3 hari kalau ibu begini kita rujuk. Beliau tidak bisa makan bubur. Beliau tidak bisa makan apa-apa. Hari itu beliau telan, kalau bisa besi pun beliau telan. Kenapa? Tuhan pimpin di situ supaya kita lihat mujizat. Ada amin. Memang ada yang mati gara-gara tidak ke rumah sakit. Tapi berapa banyak orang yang dulu sedikit-sedikit kepala sakit ke rumah sakit. Sekarang jangan kepala sakit, kaki patah dia tidak akan ke rumah sakit. Saya Allah mengatakan sudah sembuh. Lihat, Tuhan tidak salah pimpin. Tuhan tidak salah pimpin. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Anda berada. Tuhan tidak salah pimpin Anda.
Tuhan tidak salah mempertemukan jodoh Anda dengan orang-orang yang Anda pikir mengecewakan. Tuhan tidak salah memimpin Anda di tempat Anda bekerja, sekalipun di tempat Anda bekerja mengecewakan. Tuhan tidak salah pimpin kemana saja kita. Mungkin hari ini mengecewakan, tapi satu hari Anda akan seperti Julius. Anda akan tertawa terbahak-bahak dan mengatakan, Tuhan, sungguh hebat pimpinanmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.